Vanessa. Itu Vanessa itu yang Vida Sabrina itu Vanessa, Ma. Oh, Ya. Vanessa. Ya. Iya. Nah, halo. Ya, lambaikan tangan Halo, untuk Mama Jovan. Pendeta dan Bapak Ibu Pagi, semua. Jovan. Ya. Pagi, Sudah. Putri. Pagi. Halo, Bagas. Iya. Bagas. Semangat semua ya. Itu Bagas, Pak. Iya. Iya. Nah, Jovan. Emmanuel, Halo. Jovan. Ya, Jovan. Jovan Immanuel. Halo, Teteh. Jovan. Halo, Teteh. Mami, Udah lama selamat nggak ketemu. pagi. Buni, apa kabar? Baik. Kita harus simpen itu disimpan. Baik, Ayo. kita Terus. Kita akan mulai mulai, ya. mungkin ya, Baik. kita akan mulai ya. Iya. Yang lain menyusul untuk hadir Iya, di baik, Amal. acara ibadah ini. Jadi, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara, anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian, dari YPAC Jakarta dan HKBP Kebayoran Baru, sebelum ibadah acara ini kita mulai, kita bersatu di dalam doa ya. Anak-anak, kita lipat tangan berdoa ya. Mari kita berdoa. Berdoa dulu. Terima kasih Bapa atas karunia kehidupan, Iya. kesehatan, keselamatan, kesejahteraan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas belas kasih yang Kau berikan sehingga kami dapat diberikan kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini dengan saudara-saudara kami terkasih, anak-anak kami dari YPAC Jakarta dan juga Bapak Ibu dari HKBP Kebayoran Baru. Kami undang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami untuk mengurapi dan memberkati segala apa yang kami lakukan pada hari ini. Acara ibadah yang akan kami lakukan kiranya itu mendapatkan karunia urapan Roh Kudus. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan mulai ibadah ini, kiranya Kau hadir dan memberkati acara ini. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Ampuni juga akan segala dosa dan kesalahan kami, baik pikiran, perkataan, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar persekutuan dengan-Mu ya Bapa tidak terhalang dosa dan perbuatan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa, kami panjatkan doa. Amin. Baik, kami serahkan kepada Ibu Marice untuk memimpin acara. Nanti yang berkhotbah adalah Pendeta Timbul Sitanggang ya. Shalom Bapak Ibu dan anak-anakku semua. Selamat berjumpa dalam Zoom ibadah virtual awal tahun baru 2021 di PAC Jakarta dan HKBP. Kita memuji Tuhan dengan pujian yang sudah kita persiapkan bersama, yaitu mari kita bersukaria. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Ya, sudah ada di layar. Mari kita bersukaria. 1, 2, 3. Mari kita bersukaria. Harta ini bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tangan dan berseri. Hilang mana Bukankah Yesus berkata, mari kita damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan hati senang. Tuhan beserta sepanjang jalanku. itulah jalannya. Ya, nah itulah janji Tuhan bahwa Tuhan senantiasa
menyertai kita di sepanjang hidup kita. Nah, anak-anak semua dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyikan lagu pujian yang kedua dengan suasana hati yang bersyukur kepada Tuhan karena nikmat anugerah Tuhan Yesus kepada kita. Kita boleh meninggalkan tahun 2020 dan memasuki 2021, dan ini sudah hari yang ke-15. Puji Tuhan, melewati semuanya itu karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Mari kita naikkan pujian segala puji syukur. Yuk. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Lebaran yang dibuka, kami saudara tinggikan namamu. Haleluya. Sorak-sorak haleluya, sorak-sorak haleluya, haleluya, sorak-sorak haleluya, sorak-sorak haleluya, ya, mungkin saya bercerita saja sedikit ya, Amang Pendeta mau izin dan Bapak Ibu semuanya, bahwa manusiawi sekali mungkin kalau kita merasa takut ya Pak Pendeta, Amang Pendeta, ketika virus corona ini terus merebak di tahun yang lalu, kedukaan, ada tantangan, mungkin siapapun kita pasti kita akan merasakan ketakutan, merasa takut. Tetapi mungkin jangan sampai menjadi ketakutan. Nah, yang menjadi pergumulan kita sebagai orang beriman, pastilah takut dengan kondisi yang akan terus, ini sampai kapan sih? Gitu. Kapan dia berhenti? Bahkan mungkin secara finansial, banyak yang mengalami penurunan, kita karyawan juga mengalami penurunan, salary yang dipotong sampai 50%, mungkin begitu. Bahkan ada saudara-saudara kita yang di PHK. Dan itu kita lihat ada di kiri kanan kita. Nah, mungkin nanti dengan penguatan-penguatan yang diberikan oleh Amang Pendeta melalui firman Tuhan, pasti itu akan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk kita. Takut yang ada dan khawatir yang ada ini, semoga itu berlalu dan kita hanya bisa berharap pada Tuhan Yesus. Karena terus terang, takut itu ada Pak Pendeta, Amang Pendeta. Dan menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, di mana kita di satu pihak kami pribadi merasa takut, tetapi di pihak lain kita harus menjadi kekuatan untuk anak-anak special need ini, memberi kekuatan, memberi penghiburan supaya mereka juga tidak jadi takut, juga orang tua dan lain-lain. Itu tantangan buat kami sebagai guru, pasti juga tantangan Amang Pendeta dan Bapak Ibu semuanya. Itu saja sih yang mau saya sampaikan, supaya ya melihat ada berkat Tuhan selalu ada. Takut ada, tetapi Tuhan memberkati dengan banyak sekali berkat-berkat Tuhan, dan itulah kuasa Tuhan yang kita lihat. Itu saja sih Amang Pendeta. Tuhan Yesus memberkati kita untuk melewati tahun-tahun ini dengan baik. Mungkin ada lagi dari teman-teman YPAC yang mau menyampaikan, Buni mungkin, Bu Esther, atau Bu Iren, atau anak-anakku semuanya mungkin. Saya akan menyambung kesaksian Bu Ice. Memang benar, rasa ketakutan itu ada.
rasa ketakutan ada, was-was itu ada. Tetapi kita kan punya Tuhan. Selalu kita bersandar kepada Tuhan. Dan juga pagi hari ini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui puisi. Juga kemarin ditayangkan untuk kesaksian malam tahun baru di gereja saya juga melalui Zoom. Yaitu, kau tetap menggendongku. Tuhan itu selalu menggendong kita semua. Kalau kurang berkenan mohon dimaafkan. Ya. Kau tetap menggendongku. Bila ku renungkan kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang tahun dalam hidupku, tak pernah sekalipun jua Kau meninggalkanku. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Kau tetap menggendongku sampai masa tuaku. Kasih-Mu takkan berubah oleh masa dan waktu. Kau mengangkat hidupku saat tak berdaya. Tak pernah kulupakan kesetiaan-Mu Tuhan di sepanjang tahun hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bu Esther. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Yang akan disampaikan, dibawakan langsung oleh Pendeta Timbul Sitorang. Kami persilahkan Pak Pendeta. Ya, kita berdoa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau boleh menghantar kami dari tahun yang lama 2020 sampai tiba di tahun 2021 dan akan kembali melakukan pelayanan dalam pelayanan kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur kami boleh bertemu dengan anak-anak spesial yang Engkau sudah anugerahkan kepada kami melalui orang tua masing-masing, dan kami boleh menjadi malaikat pendamping di sampingnya, yaitu para guru-guru yang selalu menjadi motivasi, menjadi kekuatan bagi mereka, sehingga mereka dan orang tuanya boleh merasakan bahwa mereka tidak sendiri, tidak ditinggalkan, karena ada Engkau Tuhan yang mengenal mereka melalui tangan-tangan yang sudah Kau tetapkan untuk bersama dengan mereka, di samping mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan dalam ibadah kami ini hari ini, kami ingin disapa oleh firman-Mu, maka terangilah hati dan pikiran kami sehingga kami boleh memaknainya di dalam hidup dan kehidupan kami masing-masing. Amin. Amin. Selamat pagi, dan tentu Selamat pagi. karena masih Januari, boleh juga dong mengucapkan selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru ya, semuanya. Selamat tahun baru. Esra, selamat tahun baru, Esra. Aduh, Esra. Mana Bagas tadi, mana Bagas? Pak Herudin, selamat tahun baru. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari kitab Petrus yang pertama, yaitu pasal 5, surat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Ini saya sengaja pilih buat kita. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi saya baca, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, sampai di sana pembacaan firman.
Tentu karena ini Zoom, saya akan sangat sulit berinteraksi dengan anak-anak kita yang sangat spesial ini, ya kan? Biasa kalau ketemu onsite, saya bisa bersosialisasi dengan mereka dan bisa agak nyambung dengan Bagas, Vanessa, dan lain-lain. Nah, maka saya lebih banyak bicara buat kita sekalian, terlebih juga para sahabat-sahabat yang sudah mendedikasikan dirinya kepada pengabdian untuk di kalangan anak berkebutuhan khusus. Sebetulnya anak berkebutuhan khusus ini tercipta bukan sengaja. Tidak ada satu orang pun meminta lahir di dunia ini dengan kondisi apapun dia, apakah sempurna atau tidak sempurna. Jadi setiap kita tidak pernah meminta untuk lahir di dunia ini. Tetapi kita ketahui bahwa kita hadir di tengah-tengah dunia ini bukan juga dengan tidak sengaja. Sengaja. Allah menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini dengan sangat sengaja. Karena itu adalah grand skenario Allah dalam konsep penciptaan supaya bumi ini tidak kosong dan bumi ini diisi dan segala sesuatu yang ada di tengah-tengah bumi ini boleh dipergunakan sebaik-baiknya dan pada akhirnya semua boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, itulah maka Tuhan membuat kita hadir di tengah dunia ini dengan segala perbedaan dan segala persoalan dan problema kehidupan kita. Tetapi sekarang kita hadir di tengah dunia yang seperti yang dikatakan oleh Ibu Marice tadi, dalam konteks kita sekarang hampir semua dunia dilanda oleh rasa khawatir, ya, takut, khawatir dan sebagainya. Ada banyak orang yang takut, ada banyak orang yang khawatir, bahkan kita sendiri juga takut dan khawatir. Tadi Bu Marice bilang takut itu ada Pak Pendeta, benar. Yang paling susah kalau sudah tidak ada lagi takut. Itu Bu Marice dan Ibu Esther ya. Kalau sudah setiap manusia tidak punya rasa takut, itu sudah berbahaya itu. Jadi istilahnya kalau kendaraan remnya itu sudah blong, ya. Kalau dia nggak punya rasa takut, bayangkan kalau kendaraan sudah remnya blong, nggak bisa dikendalikan, dia pasti tabrak, akhirnya susah dan hancur sendiri. Bayangkan kalau Ibu Marice nggak takut, tidak takut bohong, gitu, nggak takut mencuri, nggak takut berdusta dan sebagainya. Jadi apa dunia ini? Kacau kan? Jadi memang kita membutuhkan orang yang takut di dunia ini, ya takut akan Tuhan lah, yang itu yang paling perlu. Ya. Jadi kalau tidak ada lagi yang takut, yang memiliki rasa takut di dunia ini berbahaya, dunia ini berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Bukan berarti kita harus penakut. Bukan berarti kita harus diintimidasi oleh rasa takut itu. Enggak. Tapi firman Tuhan berkata, takutlah akan Tuhan. Nah, itu paling penting. Maka, disinilah istimewanya surat 1 Petrus ini. Petrus mungkin mengetahui, dan kita mengetahui, di tengah-tengah kehidupan kita punya banyak kekhawatiran di dunia ini. Kalau anak gadis yang cantik, mungkin dia khawatir tidak dapat jodoh yang kaya ganteng seperti dia, kan gitu. Itu. Atau kalau pengusaha, dia tak khawatir kalau keuntungannya nggak naik. Seperti yang kita sampaikan hari ini, banyak seleri yang turun. Dia khawatir, ya kan? Siap. Nah, tetapi secara fakta kita harus lihat kasih Tuhan itu selalu berkesinambungan, tidak sampai putus, kan gitu. Betul. Kalau orang Batak punya filosofi seperti ini, tumagon na holting unang natos, katanya. Nanti Pak Profesor Payaman kalau selesai kebaktian ini boleh menerangkan itu pada ibu kita, pada kita sekalian. Jadi kalau orang Batak itu terbiasa itu tumagon na holting unang apalatos. Lebih bagus masih ada sedikit daripada nggak ada sama sekali. Nah, makanya diajari dari dulu orang Batak itu memang ya sebelum Kristen aja sudah seperti itu.
Ya. Nah, jadi ini yang mau kita lihat. Jadi Nats ini mengajak kita untuk melihat kondisi kita atau kekuatan kita sampai sekarang. Apa kekuatan kita sampai sekarang? Kalau dibilang mungkin nggak ada kekuatan kita. Setidaknya kita memiliki napas kehidupan, itu yang menggerakkan kita untuk beraktivitas. Gitu? Kita boleh berjalan, kita boleh bertemu dengan sesama, meski juga sudah masih melalui Zoom ini. Setidaknya kita boleh saling sapa, ya kan? Ya. Setidaknya kita boleh saling lihat, oh, Ibu Marice masih tetap cantik seperti tahun yang lalu. Ibu masih manis seperti tahun yang lalu, kan gitu. Nah, itu masih ada semangatnya. Nah, itu kekuatan. Dan itulah yang kita pergunakan untuk mengusir kekhawatiran itu. Sehingga setiap kita tidak perlu diintimidasi oleh rasa takut dan oleh maraknya virus corona ini. Nah, itu juga yang menjadi pesan kami kepada pendamping-pendamping, sahabat-sahabat pendamping, malaikat-malaikat yang ada di samping oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Jangan pernah khawatir ya Bu ya, saudara-saudara ya. Karena apa? Karena Tuhan mengetahui bahwa talentamu ada di sana, ya kan? Dan sebetulnya gereja kita semakin peduli dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kita juga sudah punya satu lembaga di HKBP yang khusus untuk merawat seperti ini. Sebetulnya kita sudah bentuk itu yang namanya Permata Diakonia di Pematang Siantar. Kita bisa lihat dan adalah sangat bahagia bisa bersekutu atau bergaul dengan mereka. Karena apa? Karena mereka tidak tahu mengucapkan terima kasih, Bu. Nah, jadi kalau di firman Tuhan dikatakan, kalau engkau mau mengadakan pesta, kalau kau mengundang yang lain-lain itu tidak perlu, nggak datang, biar saja. Tetapi undanglah mereka-mereka yang termarginalisasi, yang gelandangan, yang berkebutuhan khusus seperti ini, biar mereka bersukacita, mereka makan, minum dengan sukacita dan pulang. Dan mereka nggak akan katakan terima kasih, nggak akan berikan amplop. Karena apa? Karena di situ sukacita yang pemilik pesta itu di situ. Ya. Ya kan? Ya. Karena apa? Nah, mereka bukan berarti nggak tahu berterima kasih, tapi mereka menjadi berkat bagi kita. Yes. Mereka bisa menjadi saluran berkat bagi kita tanpa mereka harus memuji-muji kita, ya kan? Tanpa mereka harus mengambil-ambil hati kita. Tetapi kita boleh berbahagia, berbagi sukacita dan berkat yang luar biasa. Itulah makanya kerajaan surga itu adalah kesediaan untuk menjadi sesama bagi mereka. Itu. Kalau Ibu bersedia menjadi sesama dengan saya, tidak ada istimewanya, Bu. Gitu. Kita hanya terlibat saling perhatikan dan saling take and give aja, ya kan? Ibu datang ke pesta saya datang ke pesta Ibu, misalnya dengan memberikan amplop saja. Tapi ketika kita datang bertemu dengan mereka, kita berikan sedikit apa yang kita berikan, yang ada pada kita, mereka sambut dengan sukacita. Meski mereka dari keturunan orang kaya, tapi mereka menikmatinya, mereka nggak peduli itu. Apakah itu dari bapaknya, tapi yang jelas mereka tersenyum, mereka gembira. Dan senyum itu adalah obat bagi keletihanmu. Saya ada hampir lebih 45 tahun. Dan kebanggaan saya seperti itu. Sampai sekarang saya masih menjadi penasihat atau katakanlah salah satu donatur yang di lembaga seperti ini. Dan kita tetap tidak meminta mereka untuk berterima kasih. Tetapi kita mengharapkan supaya mereka bersyukur kepada Tuhan. Itu yang paling luar biasa. Haleluya. Dan kita didoakan. Saya pernah meminta sedikit dari Amang Monang Sitorus. Mereka berikan berkat itu, saya turun ke sana. Dan mereka yang di sana itu nggak perlu mengatakan terima kasih, tetapi mereka boleh bersyukur. Dan saya katakan tolong doakan Bapak yang seperti ini.
Walaupun tidak disampaikan langsung ke Bapak itu, tapi Bapak itu mungkin merasakan bahwa kenapa dia sehat sampai sekarang. Ada orang-orang yang spesial mendoakan. Hati abang seluruh, sahat dok, kan? Yang seperti ini yang kita harus, apalagi kita yang di sini, kita harus sudah terbebas dari hal-hal yang seperti itu. Saya pindah leda, ledang, sedang di dok mantul lihat itu. Enggak, jangan. Karena ada malaikat di surga yang melihat dan memperhatikannya. Mata Tuhan ada di mana-mana, telinga Tuhan ada di mana-mana untuk memperhatikannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, keluarga-keluarga yang dikaruniakan atau yang dititipkan Tuhan tanggung jawab besar untuk mengurus anak yang seperti ini. Saya termasuk salah satu, adalah orang tua yang memiliki anak spesial dan istimewa seperti ini. Saya tidak merasa itu adalah satu kutuk. Nah, jadi ini yang harus kita, bagi kita yang memberikan mendedikasikan diri untuk mengurus mereka yang seperti ini adalah kebanyakan itu dari keluarga. Ada mereka merasa malu, mereka menyembunyikan anak-anak seperti ini seolah-olah itu adalah kutuk. Tidak, saya sampaikan kepada kita sekarang bahwa kondisi adik-adik kami ini, anak-anak kita ini bukan kutukan. Itu yang paling penting. Itu bukan kutukan. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan mempercayakan kepada kita. Jadi berbahagialah. Nanti Bu Herice, Bu Esther, Ibu Iren nanti punya keturunan yang lebih baik dan luar biasa karena Tuhan melihat betapa tulusnya kalian melayani itu kan. Amin. Dan itu kan bayarannya nggak dari mereka, tapi Tuhan melihat, wah ini keturunan yang baik-baik, saya berkati kan gitu. Nah, jadi kita juga yang memiliki saudara-saudara yang memiliki berkat, mari jangan ragu-ragu kalau kita disamperin, tapi yang jelaslah alamatnya kan misalnya kalau ke YPAC, ya PAC. Kita punya juga Permata Diakoni kan gitu. Jangan ragu, jangan takut dan jangan pernah berharap mana surat ucapan terima kasihnya, enggak perlu itu. Itu bagaikan persembahan. Ada sekarang banyak keanehan di tengah-tengah dunia ini. Ada orang selalu ingin, bagaimana kalau persembahan atau sumbangan itu diaudit? Saya mau bertanya, persembahan itu apakah iuran? Enggak kan? Bukan. Apa itu penghasilan? Tidak. Nah, jangan pernah meminta auditor untuk itu. Biar aja Tuhan yang audit. Amin. Emangnya, kalau mereka ini menyalahgunakannya, urusannya bukan dengan kita lagi, itu urusannya dengan yang lain. Jadi kalau nanti teman-teman khususnya dari Kebayoran Baru, saya arahkan, saya ketuk, ya jangan ragu-ragu. Yang bisa, yang ada bisa sedikit kita apa nama bahasa Indonesia yang menggotil itu. Menyubit sedikit, mencoel sedikit, ya kita coel aja lah. Belum lagi dibilang mengeraup kan, masih mencoel aja sedikit. Jadi jangan pernah ragu untuk memuliakan Tuhan dengan segala apa yang ada pada kita. Karena Tuhan menganugerahkan itu dengan sengaja kepada kita. Kalau kita punya suara yang baik, dianugerahkan untuk memuji dan memuliakan Dia, lakukan. Kalau kita diberikan kepintaran untuk memberikan katakanlah pemikiran atau memanfaatkan apa yang ada untuk melayani Dia, lakukan. Jangan ambil keuntungan dari pelayanan. Karena itu mencederai perasaan Tuhan. Pada akhirnya saya sampaikan kepada kita sekalian, selamat melayani, selamat melakukan kebaikan, dan selamat menjadi sesama manusia. Tidak hanya kepada yang normal dan yang hebat-hebat, tetapi bersedialah menjadi sesama bagi mereka yang pasrah kepada orang sekelilingnya, yaitu anak-anak kita. Ada Theo, ada Willy, ada Vanessa di sini, dan ada Jovan, ada Bagas, dan sebagainya.
mereka dengan sengaja dihadirkan Tuhan, dan biarlah kita boleh menjadi sesama dengan mereka. Dan akhirnya camkanlah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Serahkan semua segala kekhawatiranmu, jangan takut. Tuhan ada bersama denganmu. Amin. Makanya dikatakan serahkan semua kepada Dia. Bukan berarti kalau kita serahkan kepada Dia lalu jisim kal salabin abrakadabra esra normal dan sebagainya, tidak. Tetapi engkau dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani kehidupan bersama dengan mereka tanpa mereka menjadi beban, tanpa mereka boleh menjadi penghalang bagimu untuk memuliakan Tuhan. Ini harus kuat dan boleh kita camkan, khususnya saudara-saudara yang ada di Kebayoran Baru. Ya, jangan ambil kemuliaan Tuhan dalam pelayanan ini, tetapi biar Tuhan yang dimuliakan dan tetaplah semangat untuk melayani. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat berkat dan kasih sayang yang Engkau berikan bagi kami. Kami begitu merasa bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan pemberi berkat dan kehidupan bagi kami. Biarlah Tuhan yang memberikan berkat bagi setiap kami yang selalu ingin melakukan pelayanan dan bagi memberikan kemuliaan bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau semakin menambahkan berkat dan rezeki, terlebih juga menambahkan kekuatan dan kesehatan. Sehingga setiap kami yang Engkau pilih boleh menjadi pelayan-pelayan bagi adik-adik kami, anak-anak kami yang berkebutuhan khusus, orang-orang yang istimewa ini. Amin. Semakin kuat, sehat, dan Engkau anugerahkan keturunan yang terberkati, yang pada akhirnya boleh menjadi kemuliaan dan sukacita bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Emang Pendeta Timbul yang sudah memberikan kekuatan, pencerahan untuk kita semua. Baik kita selaku orang tua, selaku anak-anak, pendamping, dan semua yang hadir di tempat ini, di saat ini, dan kita dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Timbul dalam pelayanan keseharian. Baik, anak-anak semua yang Ibu Ica sayangi dan Ibu Ica kasihi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melewati hari demi hari, tahun perjalanan 2020, bukanlah hal yang mudah, dan di tahun 2021 ini yang masih penuh dengan misteri, tantangan, kita percaya seperti halnya Tuhan memampukan kita melewati tahun 2020, maka di 2021 pun Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa pada Tuhan. Ya Allah Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau Bapa, oleh karena pada saat ini kami boleh beribadah bersama-sama kami dari HKBP Kebayoran Baru dengan para pengurus dan guru dan pabrik dari YPAC Tuhan. Dan Bapak kami yang di surga, Bapak yang baik yang di surga, yang kudus dan mulia, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pelayanan kami di YPAC ini. Kami berdoa mohon Tuhan agar kegiatan-kegiatan, pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh dari pihak yayasan YPAC kepada para murid, itu semua Tuhan dalam kondisi keterbatasan kami karena COVID-19 ini masih boleh tetap terselenggara dengan baik Tuhan, dan segala kebutuhan yang diperlukan, segala sarana dan segala keperluan lainnya Tuhan di dalam penyelenggaraan pengajaran dan pendidikan buat murid-murid YPAC ini Tuhan. Tuhan berkati melalui yayasan para pengurus yang menjalankannya ya Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa juga untuk para guru mengajar, para murid, dan juga pengurus. Tadi Bapak Heru sebagai ketua hadir Tuhan. Kira Tuhan memberikan mereka selalu kasih dari Tuhan, kesabaran, dan semangat untuk terus menjalankan pelayanan mereka Tuhan
dalam membimbing dan mendampingi anak-anak YPAC Tuhan dengan sabar Tuhan. Demi Tuhan kemuliaan nama Tuhan, dan para murid juga Tuhan yang dididik di sini Tuhan. Tuhan melihat segala keterbatasan yang mereka alami saat Tuhan oleh keadaan mereka, tapi kami percaya Tuhan mengasihi mereka, dan kami juga masih berdoa kepada Tuhan, biarlah apapun itu Tuhan, segala keterbatasan yang dialami oleh para anak-anak YPAC Tuhan tidak menjadi hambatan bagi Tuhan untuk memakai mereka untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi kami Tuhan dari pihak gereja HKBP Kebayoran Baru Tuhan berkati kami selalu, khususnya Bapak Pendeta dan seluruh pengurus dan seluruh pimpinan gereja kami Tuhan, dan tim yang ada saat ini, supaya kami juga Tuhan di dalam jalan kami di gereja dengan segala keterbatasan karena COVID-19 ini masih boleh berjalan dengan baik Tuhan, baik melalui sarana Zoom ini Tuhan, ataupun dengan ibadah-ibadah setiap hari Minggu Tuhan. Dan Bapa di surga, kiranya kerjasama antara HKBP dan YPAC di dalam pelayanan kerohanian ini Tuhan boleh terus berlangsung. Tuhan berkati supaya kiranya itu bisa menjadi sarana Tuhan bagi kami untuk menjaga jiwa-jiwa dari anak-anak YPAC ini Tuhan, karena kami percaya walaupun mereka mengalami keterbatasan di dalam fisik, tapi secara rohani, secara spiritual mereka sempurna Tuhan di matamu. Mereka bisa mengerti, boleh menangkap dan mengenali kasih Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kami selenggarakan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa jika khususnya pada para murid-murid juga Tuhan, YPAC dengan orang tuanya Tuhan kuatkan para orang tua yang menitipkan anaknya di sini Tuhan, berikan juga kekuatan di dalam mendampingi anak-anak mereka, agar apa yang selama ini dijalankan oleh YPAC terhadap para murid Tuhan bersama orang tua itu akan menjadi sarana atau tips atau training yang terbaik yang bisa diberikan kepada anak-anak ini Tuhan dalam menjalani hidup mereka. Dan Bapak kami yang di surga, jika kami di antara kami ada yang sakit Tuhan, kami berdoakan supaya Tuhan jamah, supaya Tuhan berikan kesembuhan ya Tuhan. Dan Bapak kami di surga, kami juga berdoa juga untuk keadaan kami, negara kami, dan kondisi COVID ini, dan semuanya Tuhan, kami berdoa, kami percaya kami dapat melalui ini semua Tuhan tahun 2020, tahun 2021 ini, kami berdoa supaya ini bisa jadi lebih baik Tuhan, bisa dilalukanlah Tuhan wabah ini Tuhan, dengan vaksin yang diberikan bisa membawa kesembuhan bagi kami semua, dan memulihkan kembali keadaan ekonomi bangsa negara kami Tuhan. Tuhan pimpin pemerintah kami dari yang tertinggi Bapak Presiden sampai yang aparat yang di bawah Tuhan, supaya dapat memimpin kami semua dengan baik. Terima kasih ya Bapak kami yang di surga, kami mohon ampunkan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati Ibu Joyce, dan nanti kita akan segera mengakhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Timbul. Silakan Amang Pendeta. Setelah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Anugerah Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati engkau sekalian.
Amin. Amin. Bapa ibadah kita sudah selesai. Sekali lagi mewakili semua pihak GPAC, guru, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini, Pendeta Timbul Tanggang, dan semua Bapak Ibu yang hadir di Zoom pagi hari ini, dan juga keseluruhan Majelis Gereja HKBP yang selalu mensupport kegiatan apapun di GPAC, dan pastilah kita saling mendoakan apapun yang terjadi di sekitar kita. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu selanjutnya dimanapun tempat. Diberkatilah semuanya yang sudah mempersiapkan ini, dan kita akan terus melanjutkan kegiatan ini sepanjang tahun ini. Tuhan Yesus berkati kita. Salam, selamat siang. Terima kasih Bu anak-anak semuanya. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Bunda Esa, Jova.